Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah studi kasus yang banyak menyita perhatian publik, yaitu kasus kematian Pradaluki Cepril Namo, seorang prajurit TNI yang meninggal dalam situasi yang dianggap janggal oleh keluarga dan juga masyarakat. Melalui kasus ini, kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum diuji, terutama ketika suatu institusi memiliki kewenangan besar seperti militer. Semoga materi ini membantu kita memahami pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Kasus Pradaluki muncul ketika seorang prajurit muda ditemukan meninggal dengan kondisi yang menimbulkan banyak pertanyaan. Versi resmi dari institusi TNI menyebutkan bahwa penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara transparan. Namun, di sisi lain, keluarga korban, aktivis, dan beberapa tokoh militer seperti mantan Kepala Bais TNI serta beberapa pakar hukum menilai bahwa masih ada banyak kejanggalan dalam proses investigasi. Video studi kasus yang menjadi rujukan kita menunjukkan bahwa para ahli mempertanyakan mekanisme penanganan kasus ini. Mereka menyoroti unsur-unsur seperti ketidaksesuaian keterangan, dugaan kekerasan, minimnya akses informasi kepada keluarga, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam struktur komando. Kasus ini akhirnya menjadi contoh penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum harus berjalan tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan keadilan substantif. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita pahami bagaimana konsep dasarnya. Apa itu penegak hukum yang berkeadilan? Jadi, penegak hukum yang berkeadilan merupakan proses hukum yang memenuhi dua hal utama. Yang pertama, keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan proses yang dilakukan sesuai dengan aturan, pedoman, dan juga standar hukumnya. Yang kedua, ada keadilan substansif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh semua pihak, terutama kepada para korban dan juga keluarganya. Dalam konteks kasus Pradaluki ini, banyak pihak yang menilai bahwa prosedur mungkin telah berjalan, akan tetapi keadilan substansif masih perlu dipertanyakan. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa ada ketimpangan kekuasaan antara institusi dan individu prajurit, sehingga proses hukum berpotensi tidak seimbang. Prinsip keadilan dalam penegak hukum menuntut bahwa setiap prosesnya, mulai dari investigasi hingga pada persidangan, harus dilakukan tanpa keberpihakan, tanpa tekanan struktural, dan juga tanpa adanya pihak yang dilindungi karena jabatan atau wewenang. Salah satu poin yang paling disoroti dalam video kasus studi kasus tersebut yaitu institusi militer sebagai organisasi yang memiliki struktur komando yang ketat seringkali memiliki mekanisme internal yang berbeda dari penegakan hukum sipil. Hal ini membuat pengawasan publik menjadi lebih sulit. Beberapa pakar hukum dan mantan pejabat militer dalam video tersebut menyampaikan bahwasannya transparansi bukan berarti membuka seluruh rahasia institusi, akan tetapi memberikan informasi yang cukup agar publik beserta keluarga korban dapat menilai bagaimana kualitas proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi sorotan. Akuntabilitas berarti adanya keberanian untuk membuka kesalahan, mengungkap fakta sebenarnya, serta memastikan bahwa pelaku, siapapun dia, bertanggung jawab secara hukum. Nah,
Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya tentang menghukum individu saja, akan tetapi juga memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Pakar hukum dalam video studi kasus mengangkat pertanyaan penting, yaitu apa batas antara pembina prajurit dan kekerasan yang melanggar hukum. Dalam dunia militer, disiplin adalah hal utama. Latihan keras, hukum fisik ringan, dan tekanan mental adalah bagian dari pembentukan karakter. Namun, batas ini menjadi sangat tipis ketika terjadi kekerasan yang berlebihan, sehingga mengakibatkan sebuah insiden kematian. Hak-hak prajurit, termasuk hak untuk tidak mendapatkan perlakuan kejam, hak mendapat perlindungan hukum, serta hak atas penyelidikan yang adil harus tetap dihormati. Tidak ada jabatan, pangkat, ataupun struktur komando yang dapat membenarkan kekerasan yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang. Melalui kasus Pradaluki, kita bisa melihat adanya beberapa potensi masalah dalam proses penegakan hukum militer. Yang pertama itu adanya konflik kepentingan, di mana ketika institusi menyelidiki kasus yang melibatkan anggotanya sendiri, potensi bias atau perlindungan internal dapat muncul. Yang kedua, minimnya pengawasan eksternal. Di sini tidak adanya lembaga independen yang mengawasi proses hukum militer, sehingga membuat publik sulit memastikan keadilan yang benar-benar ditegakkan. Yang ketiga, adanya pembatasan akses informasi bagi keluarga. Dalam beberapa laporan, keluarga korban mengaku tidak dapat mendapat informasi yang cukup, sehingga tidak jelasan ini menimbulkan ketidakpercayaan. Dan yang keempat, adanya tentang tekanan struktural dalam institusi, di mana struktur komando militer dapat membuat saksi atau pihak tertentu merasa tidak bebas dalam memberikan kesaksian dengan apa adanya. Analisis ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekedar soal prosedur, tetapi juga soal keberanian institusi untuk mengakui dan memperbaiki kelemahan dari internal itu sendiri. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kasus ini. Yang pertama itu perlu adanya mekanisme pengawasan independen agar proses hukum itu tidak hanya berjalan internal tetapi juga diawasi oleh pihak luar. Yang kedua, peningkatan budaya transparansi. Militer itu perlu membangun budaya keterbukaan terutama pada kasus yang menyangkut nyawa dan hak individu. Yang ketiga, perlindungan bagi saksi dan keluarga korban. Keadilan tidak akan tercapai jika saksi itu tidak aman atau keluarga korban itu tidak dilibatkan. Lalu yang keempat, reformasi prosedur hukum militer agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan militer. Sebagai penutup, kasus Pradaluki menunjukkan bahwa penegak hukum yang berkeadilan membutuhkan lebih dari sekedar aturan, yaitu membutuhkan moralitas, keberanian, transparansi, dan komitmen yang kuat dari institusi penegak hukum. Semoga studi kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi kita dalam memahami bahwa keadilan itu bukan hanya soal hukum, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan manusia itu secara bermartabat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.